Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal getaran yang diambil dari sumbernya, yaitu soal SNMPTN dan OSN Fisika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga sehat dan sukses selalu. Lanjut saja, kita ambil pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, sebuah benda masanya M dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas K. Sistem tersebut melakukan gerak harmonis sederhana tanpa gesekan. Perbandingan antara energi kinetiknya pada waktu hendak melewati titik seimbang dengan energi potensialnya ketika benda mendapatkan simpangan maksimumnya adalah, ini adalah pilihannya. Kita suruh menentukan energi kinetik dan energi potensialnya, kalau dibandingkan berapa hasilnya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kita ambil dulu, kecepatan merupakan fungsi dari omega, amplitudo dan simpangannya, maka persamaannya menjadi V sama dengan omega dikalikan akar dari A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Selanjutnya, pada waktu Y sama dengan 0, maka kecepatannya sama dengan A dikalikan dengan omega. Ini dimasukkan 0, maka ketemunya menjadi A dikalikan dengan omega, sehingga energi kinetik yang dipenuhi adalah setengah mv kuadrat sama dengan setengah m. Nah, V-nya dikuadratkan maka menjadi A kuadrat omega kuadrat. Inilah pada energi kinetik pada waktu terjadi simpangannya sama dengan 0. Kemudian pada satu syarat lagi, yaitu Y sama dengan A, maka energi potensialnya adalah setengah KA kuadrat. K-nya kita ganti dengan M omega kuadrat, maka ketemunya adalah setengah M A kuadrat omega kuadrat. Maka dengan demikian, pada waktu posisi Y sama dengan 0 dan posisi Y sama dengan A, energi kinetik dan energi potensialnya adalah sama, sehingga perbandingannya maka EK dibagi dengan EP sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah yang B. Inilah cara membuktikan beberapa persoalan-persoalan. Pada salah satunya soal nomor 1, kita ingin pembuktian pada waktu Y maksimum atau pada waktu Y sama dengan 0. Kita lihat soal nomor 2. Sebuah partikel bergetar harmonis dengan periode 6 detik dan amplitudonya 10 cm. Kelajuan partikel pada saat berada 5 cm dari titik sentimbangnya adalah, itu dalam satuan cm per detik. Inilah pilihan jawabannya. Sekarang kita ambil pembahasannya. Inilah yang diketahui dalam soal. Periodenya adalah 6 sekon, amplitudonya adalah 10 cm, kemudian simpangannya 5 cm. Berapakah kecepatannya? Pembahasannya, kita ambil dulu bahwa sin theta sama dengan Y dibagi dengan A, maka sin theta sama dengan setengah dari 5 dibagi dengan 10. Maka kalau sin tetanya harganya setengah, maka cos tetanya sama dengan setengah akar 3, maka tetanya hasilnya adalah 30 derajat. Maka dengan demikian kita ambil persamaannya pada kecepatan bahwa V sama dengan A 2pi per T dikalikan dengan cos theta.
Karena di dalam soal menggunakan periode, maka persamanya adalah A2pi per T dikalikan dengan cos theta. Sehingga persamanya amplitudenya 10, kemudian 2pi dibagi 6 periodenya, kemudian cos theta-nya adalah setengah akar 3. Maka dengan demikian ketemunya 17pi dibagi dengan 6 itu akan hampir sama dengan 8,89 cm. Angka yang mendekati itu adalah pada jawaban B. Jadi secara mudah kita bisa menentukan sudutnya dari Y dibagi dengan A. Maka dengan demikian kita bisa menemukan 17pi dibagi dengan 6 atau sama dengan 8,89 cm per sekon. Itulah pada soal nomor 2. Sekarang kita lihat pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan digetarkan harmonis dengan amplitudo A, konstanta pegasnya adalah K. Jadi amplitudonya adalah A, konstanta pegasnya adalah K. Pada saat simpangan benda 0,5A, berapakah besar energi kinetik benda tersebut? Maka dengan demikian, yang diketahui Y-nya sama dengan 0,5A, berapakah energi kinetiknya? Maka dengan demikian, dengan cara yang sama, bahwa sin theta sama dengan Y dibagi dengan A sama dengan setengah. Maka cos theta-nya adalah setengah akar 3. Artinya theta-nya sama dengan 30 derajat. Kita gunakan cos theta untuk mengambil persamaan energi kinetiknya. Maka setengah KA kuadrat cos kuadrat theta. Maka dengan demikian setengah KA kuadrat dikalikan dengan setengah akar 3 dikuadratkan, maka ketemunya adalah 3/8 KA kuadrat. Jadi sangat mudah sekali kalau kita sudah mengetahui bahwa sin theta sama dengan Y dibagi dengan A, maka cos theta-nya tinggal mengikuti. Sekarang kita lihat pada yang dikuadratkan. Setengah akar 3 dikuadratkan adalah 3/4 dikalikan setengah adalah 3/8. Cara lain boleh dilakukan menggunakan bahwa EK sama dengan energi total dikurangi dengan energi potensialnya. Sehingga EK-nya sama dengan setengah KA kuadrat dikurangi setengah KY kuadrat. Maka dengan demikian persamaannya menjadi EK sama dengan setengah KA kuadrat dikurangi dengan setengah K dikalikan setengah A dikuadratkan. Maka ini seperempat, seperempat dengan setengah menjadi 1/8. Maka kalau dilakukan menjadi 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/8 KA kuadrat. Cara yang pertama dengan cara yang kedua, silahkan mana yang paling mudah, kemudian bisa diikuti. Jawabannya sama adalah 3/8 KA kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Dua buah sistem pegas massa pegas A dan B. Kita ulangi, dua buah sistem pegas massa pegas A dan B bergetar dengan frekuensi FA dan FB. Bila FA sama dengan 2FB dan tetapan pegas kedua sistem adalah sama, maka massa kedua massa A dan B menjadi hubungannya adalah, jadi kita suruh mencari perbandingan massa A dan massa B setelah menghasilkan frekuensinya adalah FA sama dengan 2FB. Kita lihat pembahasannya. FA sama dengan 2FB. Itulah perbandingan MA
dan MB sama dengan berapa. Sekarang kita lihat persamaannya. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar K dibagi dengan M. Maka dengan demikian frekuensi selalu berbanding terbalik dengan akar masanya, atau bisa dituliskan massa selalu berbanding terbalik dengan kuadrat frekuensinya. Maka kita gunakan pada yang kedua, sehingga MA dibanding dengan MB, kita balik persamanya, dikalikan silang menjadi FB kuadrat dibanding dengan FA kuadrat. Maka kita masukkan angkanya, ini 2FB dikuadratkan, maka hasilnya 1/4. Maka hubungan yang sesuai dengan pilihan soal menjadi MA sama dengan MB dibagi dengan 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini adalah soal pada soal nomor 4. Jadi dari 3 dan 4 ini salah satunya adalah menggunakan seluruh variabelnya, sehingga kita tidak usah bingung. Kita ambil syarat-syarat yang harus dipenuhi pada persamaan getaran, atau baik pada frekuensi, ataupun pada periodenya, ataupun pada energi yang berlaku pada getaran. Jadi itu seluruhnya pembahasan pada hari ini. Semoga kita dapat memahami persoalan-persoalan dan kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi kita dapat memahami masalah-masalah yang terjadi pada getaran. Kunjungi Destinasi Fisika yang merupakan blog fisika yang berisi salah satunya yang keren adalah OSN Fisika, pembahasan-pembahasannya dari tahun ke tahun. Semoga bisa menjadikan inspirasi dan kita dapat menambah ilmu dan terus berbagi pada seluruh pembaca yang ada di dunia maya. Terima kasih. Semoga selalu semangat belajar, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.